Halo, kita akan mulai pelajaran hari ini tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Mari kita mulai. Apakah kamu masih ingat apa itu teks drama? Masih dong. Teks drama adalah teks yang menggambarkan cerita serta watak manusia melalui tingkah laku atau akting dan dialog yang dipentaskan. Masih ingat ya apa itu pengertian teks drama? Sekarang kita masuk ke bagian struktur teks drama. Oke, nih strukturnya tuh. Ada 3 struktur. Yang pertama itu, bentar-bentar ya. Yang pertama ada prolog, ada dialog, dan ada epilog. Nah, yang prolog itu merupakan pengenalan tokoh atau latar, atau juga bisa pengenalan latar belakang cerita. Biasanya yang menyampaikan ini tuh si tukang cerita atau dalang yang menjelaskan gambaran pemain seperti apa, gambaran latar belakang seperti apa, tokohnya seperti apa. Nah, ini tuh biasanya dalang yang ceritain. Kemudian ada dialog. Dialog itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada orientasi. Orientasi sendiri maksudnya adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang, sudah, atau yang sedang terjadi. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi sendiri adalah konflik-konflik dan pengembangannya yang dialami tokoh utama. Pada bagian ini pula dapat diketahui watak tokoh utama itu seperti apa. Nih, konflik-konflik atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh si pemeran utama. Kemudian yang ketiga tuh ada resolusi. Nah, resolusi ini adalah bagian klimaks dari drama, berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokoh. Nah, sebelumnya kan ada komplikasi, yaitu berisi konflik-konflik. Nah, di bagian resolusi ini adalah bagaimana penyelesaian dari konflik-konflik yang sudah terjadi. Kemudian yang terakhir ada epilog. Nah, itu tadi ya bagian dari dialog. Dan yang terakhir tuh ada epilog atau penutup atau intisari dari cerita. Ini merupakan bagian akhir dari sebuah drama untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang tokoh atau dalang pada akhir cerita. Nah, bisa jadi nih akhirnya ditutup oleh seorang tokoh yang menceritakannya atau seorang dalang yang menyampaikan bagian akhir cerita dari drama ini seperti apa. Nah, itu dia strukturnya. Kemudian kita lanjut ke kaidah teks drama. Kaidah kebahasaan teks drama. Yang pertama tuh, dalam teks drama menggunakan kalimat langsung yang biasanya diapit oleh 2 tanda petik. Nih, ada kalimat langsung misalnya, "Hai, apa yang kamu lakukan?" Itu kata seorang tokoh dan diapit oleh tanda petik. Kemudian yang kedua ada menggunakan kata ganti atau orang ketiga pada bagian prolog dan epilog. Tuh, dia menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog dan epilog. Nah, pada bagian dialog menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Memungkinkan juga menggunakan kalimat sapaan. Yang keempat, ada bahasa yang digunakan pada dialog boleh kata-kata tidak baku dan kosakata percakapan seperti kok, sih, dong. Jadi nggak terlalu baku ya dalam penulisan naskah drama. Kemudian ada banyak menggunakan kalimat seru, seruhan, dan pertanyaan. Nah, di sini kayak seperti misalnya contohnya, "Selamat pagi anak-anak." Nah, tuh kalimat seru kan, terus ada yang bertanya, "Kenapa kamu selalu mengejek aku?" Nah, itu salah satu contoh kalimat pertanyaan. Kemudian jangan lupa tanda seru atau tanda pertanyaannya ya kalau membuat kalimat bertanya atau kalimat seru. Kemudian ada banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian.
Nah, biasanya dalam teks drama tuh sering dijumpain kata-kata seperti ini ya. Kemudian ada lagi banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Kemudian ada banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, atau mengalami. Kemudian yang terakhir ada menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya ramai, bersih, baik, gagah, kuat. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menulis teks drama. Nah, teks drama tuh ya, yang pertama tuh kita menulis teks drama dari karya yang sudah ada. Nah, membuat teks drama dari karya yang sudah ada, misalnya seperti ada novel atau ada cerpen, kamu tinggal menyadurnya menjadi sebuah teks drama. Kamu tuh tidak sulit membuat karya drama dari teks yang sudah ada atau dari karya yang sudah ada, karena di dalam karya itu sudah ada ide ceritanya, ada alurnya, ada latarnya, dan ada unsur-unsur lainnya yang sudah ada. Tinggal kamu mengubahnya dalam bentuk dialog. Kamu tinggal mengubah karya yang sudah ada tadi dalam bentuk dialog. Seperti yang sudah kita tahu bahwa ciri utama dari drama adalah berbentuk dialog. Nah, jangan lupa kalau di dalam bentuk kalau misalnya dalam bentuk dialog, berarti ada 3 unsur yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama ada tokoh atau pelaku yang mengujarkan dialog. Kemudian ada wawancang atau dialog itu sendiri atau percakapan yang diujarkan tokoh. Yang ketiga ada kramagung atau petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan tokoh. Nah, coba ya kita lihat dari drama ini ya, mana aja tokoh. Nah, kalau tokoh yang mana nih kira-kira? Iya, yang ini ya, Cahyo, Ibu Indati, anak-anak. Nah, itu merupakan tokoh dari sebuah drama. Kemudian wawancang yang mana coba? Ini katanya wawancang adalah dialog itu sendiri atau percakapan yang diujarkan tokoh. Nih wawancang nih ya. Nih kata Cahyo, Ibu Indati datang katanya. Nah, itu adalah wawancang. Ibu Indati datang, itu adalah wawancang. Kemudian Ibu Indati tadi tokoh, kemudian selamat pagi anak-anak. Nah, ini namanya wawancang ya. Selamat pagi anak-anak ini namanya wawancang. Kemudian ada anak-anak, ini tadi tokoh. Kemudian selamat pagi Bu. Nah, ini adalah wawancang ya. Selamat pagi Bu. Nah, kemudian yang ketiga ada kramagung atau petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan tokoh. Nah, apa tuh kira-kira? Nah, di sini sudah Ibu kasih tinta berwarna merah, itu namanya kramagung atau katanya kan petunjuk perilaku atau tindakan yang dilakukan tokoh. Pertama ya, kita lihat ya, Cahyo bilang nih, Ibu Indati datang. Para siswa segera beranjak duduk di tempatnya masing-masing. Nah, ini tuh tindakan yang dilakukan para tokoh. Tindakan dilakukan para siswa. Para siswa segera beranjak duduk di tempatnya masing-masing. Mereka melakukan pergerakan di sini. Kemudian Ibu Indati, selamat pagi anak-anak. Nah, Ibu Indati ini bersikap ramah di sini dia saat mengucapkan selamat pagi saat masuk ke kelas. Kemudian anak-anak, selamat pagi Bu. Kompak katanya. Kompak di sini berarti anak-anak siswa kelas 9 SMP Sambo Indah itu mengucapkan kalimat selamat pagi Bu secara kompak. Nah, itulah merupakan dari tokoh tadi Cahyo, Ibu Indati, anak-anak, wawancang itu dialognya itu sendiri seperti Ibu Indati datang, ini dan yang kramagung atau ada yang ini ya, atau petunjuk perilaku atau tindakan perbuatan yang harus dilakukan tokoh. Seperti ini, para siswa duduk nih, yang Ibu tandain warna merah ini kramagung. Nah, tidak sulit kan kalau misalnya membuat teks drama dari karya yang sudah ada, karena kita hanya tinggal membuatnya dalam bentuk dialog. Kemudian, nah,
Yang kedua tuh naskah drama dengan orisinalitas ide. Nah, sekarang kalau kita buat teks drama dengan ide kita sendiri, kira-kira apa aja ya langkah-langkahnya ya? Yang pertama tuh kita harus menentukan topik, yakni berupa suatu peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Langkah kedua itu menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya serta karakternya seperti apa. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak atau penuh kejutan, sehingga drama ini diminati oleh para pembacanya atau para penikmatnya. Kemudian langkah yang keempat, mengembangkan kerangka itu ke dalam dialog dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Nah, itulah tadi langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam membuat naskah drama. Sudah pasti langkah pertamanya harus menentukan topik atau apa ide atau apa yang ingin kamu buat dalam naskah drama kamu. Idenya seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pementasan karya sendiri. Nah, setelah kamu buat naskah drama atau kamu telah menyadur naskah drama dari sebuah karya, kamu sekarang mementaskan karya sendiri ya kan. Udah kamu buat nih naskahnya, tidak kamu pentaskan, sayang sekali dong ya kan. Sekarang kita masuk ke pementasan karya sendiri ya. Pementasan karya naskah drama kamu tuh tadi. Nah, pertama tuh kalau misalnya kalian ingin mementaskan sebuah drama, kalian harus melakukan pembedahan secara bersama-sama terhadap isi naskah yang akan dipentaskan. Nah, jadi kamu harus membedah setiap naskah drama yang udah kamu buat. Kira-kira seperti apa? Kira-kira mana nih yang cocok? Tujuan dari kamu melakukan pembedahan ini sebenarnya adalah agar semua calon pemain memahami isi naskah yang akan dimainkan. Udah pasti dong kita harus memahami apa isi dari naskah drama itu agar kita tuh semakin semakin memahami dari naskah drama itu agar kita bisa menjiwai naskah drama itu. Nah, kemudian kita ada reading, yang kedua reading atau calon pemain membaca keseluruhan naskah sehingga dapat mengenal masing-masing peran. Pasti dong setelah kita membedah kita harus membacanya agar calon pemain itu merasakan aku akan jadi seperti dalam naskah drama ini, menjiwai tokoh yang akan ia perankan. Kemudian kita yang ketiga ada casting atau melakukan pemilihan peran. Nah, tujuannya ini agar peran yang akan kita mainkan sesuai dengan kemampuan acting kita. Setelah reading, kita melakukan casting. Kira-kira kita cocok nggak sih jadi calon pemain dari naskah drama ini? Gitu loh. Kemudian yang keempat ada mendalami peran yang akan dimainkan. Nah, setelah kita bedah, terus reading, casting, nah kita udah dapat nih perannya nih, gue akan jadi seperti ini nih. Terus kita harus mendalami peran kita seperti apa gitu. Misalnya kita tuh dapat peran yang kita terus tegar dalam menjalani hidup ini, kita harus menjiwai itu, menjiwai peran itu agar yang melihat kita tuh mereka tuh merasakan apa yang kita rasakan. Itulah, kita harus menjiwai peran yang akan kita mainkan. Seperti aktor dan aktris yang ada di sinetron itu, yang ada di film-film, di drama Korea, kan mereka menjiwai apa yang mereka perankan. Kemudian yang kelima ada blocking, atau ini merupakan sutradara mengatur teknis pentas. Ini dengan cara mengarahkan atau mengatur pemain. Misalnya ada pemain yang harus muncul dan dari mana mereka berada ketika dialog dimainkan. Nah, ini sutradara nih yang ngatur nih. Kamu perannya ini, kamu nanti masuk dari sini. Gitu. Ini sutradara yang ngatur nih ya. Kemudian ada running. Pemain menjalankan latihan secara lengkap, mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Nah, di sini orang ini latihan lah ya, kira-kira ya, latihan menjalankan latihan memainkan drama.
yang udah mereka udah mereka jiwain perannya ya kan, agar tampil dengan baik. Kemudian yang ke berapa nih? Ketujuh ada gladi resik atau latihan terakhir sebelum pentas. Nah, semua bermain dari awal sampai akhir, melakukan latihan akhir tanpa ada kesalahan lagi. Nah, di sini tuh udah capek nih kan latihan, kita gladi resik atau latihan terakhir sebelum pentas. Di sini tujuannya agar semuanya tuh udah rampung semuanya, udah selesai, udah siap, kita akan tampil untuk keesokan harinya. Jadi kita tuh harus latihan terakhir agar tidak ada kesalahan-kesalahan lagi saat menampilkan drama atau pementasan drama. Kemudian yang terakhir ada pementasan ya. Setelah kamu menjalani semua yang udah dilakukan sebelumnya, terakhir kita akan melakukan pementasan drama. Kita udah siap dengan kostum kita udah siap dengan diri kita udah siap dengan dekorasi panggung, semua sudah lengkap. Nah, itulah pementasan ya. Kemudian udah selesai kali. Oh, udah selesai nih. Jadi itulah tadi tentang teks drama ya, tentang strukturnya dan bagaimana menulis teks drama. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat kamu pahami, dapat kamu mengerti dengan baik. Terima kasih.